Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan yang ada di rumah. Puji Tuhan. Haleluya, selamat bertemu kembali di ibadah online Zoom pada siang hari ini. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu semuanya. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, amin. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena anugerah-Nya, kita semua boleh menerima anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh ada bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas anugerah-Mu dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi kami ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan kami belum bisa beribadah tatap muka, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami masih bisa beribadah melalui online Zoom meeting Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau naikkan ucapan syukur kami melalui pujian. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian. Dia Yesus Allah yang kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami.
Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dimuliakan, ditinggikan. Engkau yang bertata atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah yang dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami siap bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pada online Zoom meeting pada siang hari dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersuka cita buat Tuhan, amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Tuhan telah sediakan tempat untuk kita semua. Haleluya.
Apakah di rumah ada sukacita? Amin. Boleh lambaikan tangannya yang di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah bersorak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah boleh persiapan hati untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa di surga atas pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pujian
saya mengucapkan syukur dan berterima kasih buat kasih setiamu yang Engkau tujukan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami boleh bersama-sama bersyukur atas kemenangan-Mu Bapa dari kuasa maut. Engkau sudah mematahkan kuasa dosa. Engkau sudah memenangkan kami semua dari perhambaan dosa. Karena Engkau telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Sehingga kami saat ini menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, yang sungguh boleh hidup di dalam Tuhan. Hidup yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Namun hidup kami hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga lewat kehidupan kami ya Bapa, kami boleh bersama-sama menunjukkan bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan di mana kami boleh berada. Dan kiranya nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami semua saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkenan Roh Kudus mengurapi kami, memimpin kami sekalian. Khusus hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan saat ini biarlah kami bersama-sama ya Bapa boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu lewat ibadah Zoom yang kita adakan. Dan tema kita pada saat ini sesuai dengan tema nasional yang saya dapatkan dan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dengan tema berpaling kepada yang hidup. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang menyia-nyiakan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Melakukan hal-hal yang jahat. Sebagaimana yang terjadi beberapa hari yang lalu, akhir-akhir ini, saudara-saudara. Peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri di Gereja Katedral di Makassar. Juga kemudian seorang wanita mendatangi Mabes Polri untuk melakukan penembakan. Dan akhirnya tewas karena tindakan brutalnya, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa hidup yang dia miliki adalah hidup yang menuju kepada kematian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi kita bersyukur kalau Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia mati untuk hidup. Puji Tuhan, saat ini dia hidup. Nah, olehnya pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan selamat Paskah bagi kita sekalian. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita sekalian sungguh diberkati Tuhan lewat ibadah kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Selanjutnya ayat 13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan ayat ini, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Puji Tuhan.
Kemudian ayat selanjutnya kalau kita baca seterusnya, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi bagi setiap orang percaya, di mana kematian Yesus merupakan satu dampak yang sangat mengecewakan bagi setiap orang, saudara-saudara yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ada kesedihan atau putus asa, penyesalan dan kekecewaan, masalah atau apa saja, saudara-saudara yang dihadapi, saudara-saudara, orang itu akan menjadi tidak lagi berpikir dengan positif, ya. Mereka, saudara-saudara, pikirannya hanya terfokus kepada penderitaannya. Mereka hanya terfokus kepada kesukarannya. Betapa banyak orang, saudara-saudara, yang tertekan Ya, makasih ya. Haleluya. karena terpengaruh oleh keadaan yang ia alami, saudara-saudara, ya. Sebagaimana di sini yang dialami oleh Maria. Di dalam ayat yang ke-11 tadi yang sudah kita baca sampai dengan ayat yang ke-15. Sambil menangis, katanya, saudara-saudara, Maria menangis karena Yesus telah diambil orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama boleh menyimak dengan setiap peristiwa yang terjadi bagi kita sekalian. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang suka menjadi orang yang salah mengambil keputusan ataupun menilai pendapat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau hati kita dalam keadaan susah, hati kita dalam keadaan lemah, hati kita dalam keadaan menderita, kadang-kadang kita, saudara-saudara, pikiran kita tidak lagi memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang jernih. Tapi apa yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang negatif, saudara-saudara. Nah, ini harus kita rubah dalam hidup kita. Maria merasa memiliki pikiran yang demikian karena kematian Yesus di kayu salib. Bahkan bukan Maria saja, murid-murid Tuhan Yesus semuanya, saudara-saudara. Mereka menjadi takut, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi susah di dalam hidupnya karena andalannya sudah mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama. Setiap orang jangan berpikir hal-hal yang negatif dan terfokus kepada hal-hal yang menjadikan kita susah. Sebab ketika kita terfokus kepada perkara-perkara yang sulit, saudara-saudara, perkara-perkara yang susah, maka kita tidak lagi memiliki pikiran yang jernih. Kita tidak lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus dan juga Maria saat ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka lupa bahwa, saudaraku, ya, mereka dahulu sudah pernah mendengar perkataan Yesus yang dikatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Dalam Matius pasal 17 ayat 22. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka padahal sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit. Tapi toh mereka lupa. Karena apa? Ya karena penderitaan yang mereka alami. Hati yang penuh dengan kesusahan. Hati yang sedih, hati yang kecewa, hati yang takut dan lain sebagainya. Sehingga yang terpikirkan hanya perkara-perkara yang negatif saja, saudara-saudara. Nah, hari ini kita boleh bersama-sama memandang, saudara-saudara, akan kebangkitan Tuhan. Mari kita berpaling kepada yang hidup. Tuhan Yesus hidup bagi kita sekalian. Di dalam 1 Korintus, kalau saudara baca di sana, ayat yang ke-15, dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-14. Tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kamu. Dan sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, semuanya menjadi sia-sia, ya. Tetapi kita bersyukur
Karena Tuhan Yesus saudara-saudara bangkit dari antara orang mati. Ya, kita boleh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Olehnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Yesus bangkit, maka pelayanan kita saudara-saudara tidak sia-sia. Hari ini saudara diberi kesempatan untuk saudara bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hari ini saudara bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Jangan takut, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Muliakan Tuhan dengan keberadaanmu. Ya, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, muliakan Dia. Agungkan Dia, saksikan kebesarannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi karena Tuhan kita Tuhan yang tidak mati, artinya Tuhan yang hidup, saudara-saudara, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Karena Dia tidak mati, tapi Dia hidup, sehingga tidak sia-sia pelayanan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara punya pikiran, saya kan enggak melayani Tuhan, saya kan cuma jemaat biasa, saya kan cuma hanya mendengar firman. Oh tidak, saudara adalah semua hamba-hamba Tuhan. Saudara dapat melayani Tuhan dengan keberadaan saudara, dengan sikap hidup saudara sehari-hari. Maka saudara menjadi orang-orang yang sungguh memuliakan nama Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan bangkit saudara-saudara, maka kepercayaan kita juga tidak sia-sia. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Hari ini saudara-saudara, lebih diperbanyak iman percaya saudara-saudara. Bangun imanmu, ya. Kita mau senantiasa memberdayakan iman kita. Untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kita tetap, saudaraku, mengiring Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia telah menang dari kematian, yang memberikan kita jalan kelepasan. Mari bersama-sama, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Percaya dengan sepenuh hati. Jangan bimbang dan jangan ragu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Yesus bangkit, maka saudara-saudara, kita juga tidak berada di dalam dosa. Ya, saudara tidak hidup lagi di dalam dosa, saudara-saudara. Ya, saudara tidak lagi terikat oleh kuasa dosa. Kalau saudara baca di sana di dalam ayat selanjutnya, saya baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Di dalam ayat yang ke-30 maksud saya. Tetapi yang benar ia telah bangkit, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Nah, artinya Yesus kita adalah Yesus yang bangkit. Jadi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia telah memenangkan kita dari segala kuasa-kuasa dosa. Nah, puji Tuhan, hari ini saudara-saudara adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari yang penuh dengan kemenangan. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Dia yang memimpin kita dan Dia yang memberkati kehidupan kita. Banyak orang yang hidup untuk mati, saudara-saudara. Tetapi Yesus, Dia mati untuk hidup. Dan hidupnya untuk menghidupkan kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih berkuasa dari segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, saudara-saudara, bagi kita. Hari ini Tuhan menghendaki kepada saudara dan saya, supaya kita semua datang kepada Tuhan dengan bersyukur buat kasih setianya. Mari kita tetap pertebal iman percaya kita. Percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kita sendiri sudah dibebaskan.
kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita sudah dimerdekakan karena Tuhan hidup dan Dia menghidupkan kita, dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Hari ini biarlah kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama saudara-saudara menaikkan satu pujian. Berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih. Ku puji namamu Yesus, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nyanyikan pujian terima kasih, terima kasih. Saudara bisa lihat di teksnya. Kita bisa bersama-sama belajar pujian ini saudara-saudara. Dengan hati penuh ucapan syukur kita datang. Haleluya. Terima kasih, katakan terima kasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita, menengadahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa Dia telah menyelamatkan kita. Walaupun Tuhan sendiri telah mati bagi kita, namun puji Tuhan Dia tidak mati untuk mati, namun Tuhan Yesus mati untuk hidup, hidup yang menghidupkan kita. Mari kita berpaling kepada yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hidup, kami datang kepadamu, karena Engkau yang memiliki kehidupan. Dan kalau Engkau memiliki kehidupan, maka itu Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kami juga boleh memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Dan nanti saya minta Pak Rudi Kuswanto berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Terima kasih. Katakan terima kasih. Dan saya kesediaan Pak Rudi Kuswanto pimpin di dalam doa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yesus kau baik bagiku. Yesus kau baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Ku
Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat kasih, karunia, rahmat, kemurahan, pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan telah mendengar sebagian firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Gembala kami Ogi Pramanta Tuhan. Biarlah firman yang telah ditabur menjadi tanah yang subur, tumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup menjadi teladan yang baik, dan melalui hidup kami semua jemaat-Mu ditunggu Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, semua firman yang telah menegur kami, mengingatkan kebangkitan Tuhan pada hari ini, pada saat ini ada di dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, menjadikan kami hidup yang lebih baik, lebih berkenan, dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berdaulatlah selalu dalam hidup kami, kendalikan hidup kami supaya kami hidup benar dan berkenan kepadamu. Ampuni semua kesalahan dosa kami ya Tuhan, yang hari lepas hari, baik sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat dan kami lakukan, baik melalui perasaan kami, ucapan, dan melalui segala perbuatan kami. Tuhan, Engkau mengampuni kami, seperti kami juga pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, buat berkat firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan di dalam Yesus Kristus. Kami selalu berdoa, mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Rudi Kusanto yang sudah menyampaikan doa, menaikkan doa kepada kita semua untuk kita boleh terus diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih saudara-saudara. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita sekalian saat ini boleh ada sebagaimana kita ada, menjadi orang-orang yang sungguh sangat beruntung dan berbahagia. Karena Tuhan memberikan kita jalan kebebasan bagi kita. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan sedikit pengumuman, kita bersama-sama sekali lagi menaikkan pujian. Pujian ini pujian baru saudara-saudara. Kita boleh belajar bersama-sama. Sayang teksnya belum ada ya. Saudara, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Peganglah tanganku ya Tuhan, pimpin dalam kebenaran, bukan berjalan hadapi tantangan. Yesus pasti memberi kemenangan. Peganglah tanganku ya Tuhan, pimpin dalam kebenaran,
Tuhan, saudara-saudara, kita sudah diberkati lewat pujian ini. Saya percaya ya, lagu baru yang saya ciptakan lagi, dan nanti haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, minggu depan kita masih mengadakan ibadah, tentu ibadah disertai perjamuan kudus pada minggu depan ya. Kita bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini untuk boleh memuji dan memuliakan namanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi ya? Ya, saya kira itu saja pengumuman kita. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan sekali lagi, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah ikut bergabung di dalam ibadah pelayanan, di dalam pelayanan juga, semua yang sudah terlibat, dan juga saudara-saudara yang bergabung di rumah masing-masing. Biarlah saya berdoa terus supaya saudara diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan semakin hari terus semakin setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan sekaligus nanti kita doa berkat dan doa penutup, saudara-saudara. Dan nanti saya minta kesediaan Pak Ari Broto, Bapak Pendeta Ari Broto, untuk menaikkan doa. Kita angkat dulu satu pujian, dan nanti doa berkat, doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ari Broto. Kita nyanyikan pujian, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau beri hari ini, Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas ibadah pada saat ini melalui Zoom meeting. Dan juga terima kasih atas firman yang boleh kami terima saat ini. Kami percaya firman-Mu memberkati kami, sekaligus memberikan kami kekuatan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Augie yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati keluarganya, juga setiap kami Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Untuk gereja-gereja Tuhan dan seluruh umat-Mu Engkau berkati dan lindungi. Dan untuk pemerintahan di negeri ini Engkau campur tangan. Engkau berikan damai sejahtera bagi negeri ini ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, arahkan mata hati Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita akan kita terima, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan menjemput. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Ari Broto. Puji Tuhan. Saudara puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah bergabung, buat Ibu Lince, juga buat Pak Ari Broto tentunya, dan juga buat Pak Rudi Kuswanto, buat Ibu Yoke, dan juga buat Ibu Topi. Terima kasih buat Ibu Tagalung, terima kasih sekeluarga Ibu Elis, ya puji Tuhan buat Ibu dan saya lihat di sini ada wajah-wajah baru buat Pak Herman dan Bu Erni, juga buat ya puji Tuhan, terima kasih ya, buat Ibu Sutiani, haleluya, terima kasih, sehat selalu kita buat Yuli, Ibu Yuli, terima kasih buat Bu Purba. Terima kasih buat siapa lagi, Bu Marnece, terima kasih ya, haleluya, buat Ibu Yuyun, juga buat Om Asyanturi, terima kasih, bahkan semua ada yang tidak terbaca di sini, tapi semua boleh ikut bergabung, biarlah Tuhan berkati kita semua, dan saya percaya kita semua saat ini berada di dalam
perlindungan Tuhan dan kita berada dalam kondisi tubuh sehat. Tuhan berkati kita dan sampai ketemu minggu depan. Sekali lagi saya sampaikan selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin, amin. Shalom, shalom, Tuhan berkati. Dan sampai ketemu minggu depan. Haleluya.